Skema baru John Hartman bakal bikin lini depan timnas Garuda gacor di Piala AFF. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, atmosfer sepak bola Indonesia semakin memanas. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada daftar pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia, tetapi juga pada racikan strategi yang sedang dipersiapkan oleh pelatih kepala John Hartman. Sosok pelatih asal Inggris tersebut kini menjadi pusat perhatian karena berbagai rumor yang menyebut dirinya tengah merancang formula baru untuk membuat lini depan Garuda tampil jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Permainan semakin modern, organisasi tim semakin baik, dan kualitas individu pemain terus meningkat. Namun demikian, satu persoalan yang masih sering menjadi sorotan adalah efektivitas penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Tidak sedikit pertandingan yang menunjukkan dominasi Indonesia dalam penguasaan bola maupun jumlah peluang, tetapi hasil akhir tidak selalu sebanding dengan banyaknya kesempatan yang diciptakan. Situasi inilah yang kabarnya menjadi fokus utama John Hartman menjelang Piala AFF. Menurut berbagai spekulasi yang beredar di kalangan pengamat sepak bola dan media sosial, Hartman sedang mengembangkan skema permainan baru yang lebih agresif, lebih cepat, dan lebih efektif dalam menciptakan gol. Jika rumor ini benar, maka para pendukung Garuda berpotensi menyaksikan wajah baru timnas Indonesia yang jauh lebih berbahaya di lini depan. Mengapa lini depan menjadi prioritas? Dalam sepak bola modern, mencetak gol adalah hasil akhir dari sebuah sistem permainan yang berjalan baik. Sebagus apapun pertahanan sebuah tim, mereka tetap membutuhkan produktivitas gol untuk memenangkan pertandingan. John Hartman tampaknya memahami hal tersebut dengan sangat baik. Ia dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Bagi Hartman, menciptakan banyak peluang tidak cukup jika peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, fokus pembenahan tidak hanya berada pada kualitas individu penyerang, tetapi juga pada sistem yang mendukung mereka. Sebuah lini depan yang tajam harus memiliki suplai bola yang baik, pergerakan yang terorganisasi, serta transisi yang cepat ketika peluang muncul. Inilah alasan mengapa perubahan besar di lini serang mulai menjadi bahan pembicaraan hangat menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia. Bocoran skema baru Hartman. Salah satu rumor yang paling banyak dibahas adalah penerapan high intensity pressing atau tekanan tinggi sejak area pertahanan lawan. Strategi ini sering dikenal dengan istilah gegenpressing modern. Dalam sistem tersebut, para pemain depan tidak hanya bertugas mencetak gol, tetapi juga menjadi garis pertahanan pertama tim. Begitu kehilangan bola, para penyerang akan langsung melakukan tekanan kepada pemain lawan yang menguasai bola. Tujuannya adalah merebut kembali penguasaan bola secepat mungkin sebelum lawan sempat membangun serangan. Keuntungan dari strategi ini sangat besar. Pertama, lawan akan mengalami tekanan psikologis karena tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah bola. Kedua, peluang merebut bola di area berbahaya menjadi lebih tinggi. Ketiga, peluang mencetak gol dapat tercipta hanya dalam beberapa detik setelah bola direbut. Jika diterapkan dengan baik, strategi ini berpotensi membuat timnas Indonesia tampil jauh lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Konsep penyerang cair yang sulit dibaca. Selain pressing tinggi, Hartman juga dirumorkan ingin mengembangkan konsep fluid striker atau penyerang cair. Dalam sepak bola tradisional, seorang striker biasanya bertugas berada di dalam kotak penalti untuk menunggu umpan dan mencetak gol. Namun sepak bola modern telah berkembang. Kini banyak pelatih elit dunia menggunakan striker yang aktif bergerak ke berbagai area lapangan untuk menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Konsep inilah yang diakini sedang dipersiapkan oleh Hartman. Alih-alih menempatkan satu penyerang yang statis di depan,
Ia diperkirakan akan memberikan kebebasan kepada para pemain depan untuk bertukar posisi secara dinamis. Seorang striker bisa turun ke lini tengah untuk menarik bek lawan keluar dari posisinya. Sementara itu, pemain sayap dapat bergerak masuk ke area tengah dan memanfaatkan ruang yang terbuka. Pergerakan semacam ini sangat sulit diantisipasi oleh lawan, karena pola serangan menjadi tidak mudah ditebak. Bek lawan akan menghadapi dilema besar. Jika mereka mengikuti pergerakan striker keluar dari area pertahanan, maka ruang kosong akan muncul di belakang mereka. Namun jika mereka tetap bertahan di posisi semula, striker memiliki keleluasaan untuk mengatur permainan. Transisi kilat 5 detik. Salah satu elemen paling menarik dari rumor taktik Hartmann adalah konsep transisi kilat 5 detik. Dalam sepak bola modern, transisi sering menjadi momen paling menentukan. Ketika sebuah tim berhasil merebut bola, lawan biasanya belum berada dalam posisi bertahan yang ideal. Inilah momen yang ingin dimanfaatkan oleh Hartmann. Rumornya, para pemain timnas Indonesia akan dilatih untuk mengalirkan bola ke area berbahaya hanya dalam hitungan detik setelah merebut penguasaan bola. Alih-alih memainkan banyak operan pendek yang memperlambat tempo, pemain akan didorong untuk segera mencari jalur serangan paling efektif. Strategi ini sangat cocok dengan karakteristik pemain Indonesia yang memiliki kecepatan dan kelincahan tinggi. Apabila transisi berjalan lancar, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak peluang tanpa harus menguasai bola terlalu lama. Perbedaan dengan gaya bermain sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pola permainan yang sering terlihat pada masa lalu, skema baru ini memiliki sejumlah perbedaan signifikan. Pada gaya lama, aliran bola sering berputar cukup lama di lini tengah sebelum akhirnya masuk ke area serangan. Meskipun mampu menjaga penguasaan bola, pendekatan tersebut terkadang membuat tempo permainan menjadi lambat. Lawan memiliki cukup waktu untuk membangun blok pertahanan yang rapat. Akibatnya, para penyerang Indonesia sering kesulitan menemukan ruang. Dalam skema baru yang dirumorkan, fokus utama justru berada pada kecepatan dan efisiensi. Bola akan bergerak lebih cepat dari lini tengah menuju lini depan. Pergerakan pemain juga lebih dinamis. Striker tidak lagi terisolasi sendirian di depan. Sebaliknya, seluruh lini serang akan bergerak secara kolektif untuk menciptakan ruang dan peluang. Siapa yang paling diuntungkan? Jika sistem ini benar-benar diterapkan, beberapa tipe pemain diprediksi akan memperoleh keuntungan besar. Pertama adalah pemain sayap cepat. Dalam sepak bola modern, winger bukan hanya bertugas mengirim umpan silang. Mereka juga dituntut mampu mencetak gol. Pemain yang memiliki kemampuan cut inside dari sisi lapangan akan mendapatkan banyak ruang untuk melepaskan tembakan. Pergerakan striker yang menarik perhatian bek lawan akan membuka celah bagi winger untuk masuk ke area berbahaya. Kedua adalah striker pekerja keras. Hartmann diyakini lebih menyukai penyerang yang aktif bergerak daripada sekadar menunggu bola. Kemampuan membuka ruang, membantu pressing, dan berkontribusi dalam transisi menjadi nilai tambah yang sangat penting. Striker tipe ini akan menjadi pusat dari seluruh sistem permainan. Ketiga adalah gelandang menyerang yang memiliki visi bermain baik. Dalam sistem yang mengandalkan transisi cepat, pemain kreatif akan memiliki peran besar dalam memberikan umpan terobosan dan menciptakan peluang. Ancaman bagi rival Asia Tenggara. Jika skema ini berjalan sesuai rencana, maka rival-rival Indonesia di Asia Tenggara patut waspada. Thailand selama ini dikenal sebagai tim yang nyaman menguasai bola. Vietnam terkenal dengan organisasi permainan yang disiplin. Malaysia memiliki kekuatan fisik yang cukup baik. Namun strategi pressing tinggi dan transisi cepat berpotensi mengganggu kekuatan utama mereka. Tim yang terbiasa membangun serangan dari belakang akan kesulitan jika terus mendapat tekanan. Kesalahan kecil dapat langsung berubah menjadi peluang emas bagi Indonesia. Tidak heran jika banyak pengamat mulai menilai bahwa timnas Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan di Piala AFF mendatang.
Ujian sesungguhnya ada di lapangan. Meski terdengar menjanjikan, semua rumor mengenai skema baru ini tetap membutuhkan pembuktian nyata. Sepak bola tidak dimenangkan di atas kertas. Strategi sehebat apapun hanya akan berhasil jika mampu diterapkan secara konsisten di lapangan. Para pemain harus memahami setiap detail instruksi yang diberikan pelatih. Koordinasi antar lini harus berjalan sempurna. Kondisi fisik juga harus berada pada level terbaik, karena sistem pressing tinggi membutuhkan energi yang sangat besar. Inilah tantangan utama yang akan dihadapi John Hartman selama masa pemusatan latihan. Namun jika seluruh elemen tersebut mampu berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang tampil sebagai tim yang lebih agresif, lebih tajam, dan lebih produktif dibandingkan sebelumnya. Kini publik sepak bola nasional hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. Menunggu bagaimana Hartman menyusun kepingan puzzle terbaiknya. Menunggu siapa saja pemain yang mampu beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Dan tentu saja menunggu apakah skema modern ini benar-benar menjadi jawaban atas persoalan klasik lini depan timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, harapan besar kembali menyala. Jika eksperimen John Hartman berhasil, bukan tidak mungkin Piala AFF 2026 akan menjadi panggung lahirnya lini serang Garuda paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan ketika itu terjadi, lawan-lawan Indonesia di Asia Tenggara mungkin akan menghadapi timnas yang benar-benar berbeda. Lebih cepat, lebih tajam, dan jauh lebih haus gol.